Taiwan mencatat penambahan 1 kasus positif lokal COVID-19 dan 15 September, yakni seorang warga kota Taoyuan berusia 20-an tahun, juga mencatat 4 kasus impor dan 0 kematian. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengumumkan pada tanggal 14 Jepang akan kembali menyumbangkan vaksin COVID-19 AstraZeneca kepada Taiwan, Vietnam, Thailand, dan Brunei. Untuk sumbangan kloter kelima dari Jepang, Taiwan akan mendapatkan 500.000 dosis. 新たに台湾へ50万回分、ベトナムへ40万回分、タイへ30万回分、ブルネイへ10万回分の供与を行うことを決定いたしました。 Vaksinasi umum putaran ke-8 di Taiwan dimulai sejak Rabu dengan prioritas penyuntikan vaksin AstraZeneca yang telah dinanti-nantikan banyak lansia. Target vaksinasi adalah warga yang telah menerima dosis pertama lebih dari 10 pekan dan mayoritas darinya telah menunggu sejak pertama disuntik pada akhir Juni. Vaksinasi kali ini juga mencakup warga berusia 18 hingga 22 tahun yang telah mendaftarkan kesediaan sebelum 19 Juli. Menurut CCC, kloter ke-8 ini akan mencakup 1,13 juta orang, sedangkan untuk kloter ke-9 akan diutamakan penyuntikan vaksin Pfizer&BioNTech atau BNT dan Medigen. Proses penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan yang berjalan kacau telah memicu kesangsian dunia. Menteri Luar Negeri Amerika John Blinken saat menghadiri rapat dengar pendapat pada Kongres pertama membela bahwa penarikan pasukan adalah keputusan yang tepat. Namun tidak sedikit anggota Kongres yang prihatin pada kekhawatiran negara sekutu. Anggota DPR Brian Fitzpatrick yang baru saja pulang dari Ukraina bertanya apakah Blinken tetap akan memberikan perlindungan bagi Taiwan dan Ukraina. They're scared to death. So our friends in Taiwan in the event of Chinese aggression. Absolutely. We stand by our commitments to both countries. And we will do whatever it takes to defend them. We will stand by our commitments. We'll stand by our commitments to Taiwan under the Taiwan Relations Act. Blinken menegaskan akan menempati komitmen pada Taiwan perihal dipakainya penarikan pasukan Amerika sebagai serangan psikologis terhadap masyarakat Taiwan oleh media Tiongkok. Blinken menjelaskan jika Tiongkok hendak melihat pasukan Amerika kembali terpuruk laksana kondisi perang di Afghanistan, maka membantah isu pengkhianatan terhadap negara sekutu. Amerika terus mendukung Taiwan. Belakangan ini tersebar berita akan adanya program pergantian nama Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taiwan menjadi Kantor Perwakilan Taiwan. Sekjen NSC, Ko Li-shou, Menteri Luar Negeri Joseph Wu, dan Direktur AIT Sandra Springer-Audrick tanggal 13 September mengadakan pertemuan di Bandara Taoyuan. Apakah menyangkut pembahasan jalur khusus? Juru bicara AIT menjawab memperkuat hubungan interaksi dengan masyarakat Taiwan adalah hal yang sesuai dengan kebijakan Amerika. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ada perbaikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 14 September menyampaikan target vaksin yang hendak dicapai Indonesia adalah 80%. Jika sebelum bulan November telah mampu mencapai 70% dari total penduduk yang mendapatkan vaksin dosis pertama, maka perbatasan negara akan dibuka secara bertahap dan diprediksi pada bulan Maret tahun depan prokes yang ada akan diperlonggar. So now we have 74 million. We will hit 140 roughly and on November. So after that, then we can gradually open. Sejak bulan April tahun lalu, Indonesia menghentikan kedatangan warga asing baik untuk masa tinggal pendek ataupun transfer pesawat. Sementara serangan gelombang kedua mencapai puncaknya pada bulan Juli dengan angka persentase mencatat 31%. Meskipun ada penurunan belakangan ini, namun sulit untuk memprediksi apakah akan ada gelombang ketiga. Dari data yang ada, kini ada 74,25 juta penduduk yang telah menerima suntikan dosis pertama, dan angka ini mencakup 35% dari total populasi yang ada. Terlihat antrian panjang di alun-alun yang tengah menjalani tes PCR. Pandemi di Tiongkok kembali memanas. 13 September tercatat ada 32 kasus baru di Xiamen, melebihi jumlah kasus di Putian yang mencatat 24 kasus. Tidak hanya alun-alun, di area sekolah juga didirikan posko tes uji, di mana antrian warga mulai dari gerbang hingga ke jalanan. Xiamen berlakukan isolasi kota per tanggal 14 September. Pandemi di Xiamen bermula dari klaster di pabrik, menjadi kawasan pandemi lainnya selain Kabupaten Shenyou, Putian, dan Pemda Putian mengumumkan akan memperketat mobilisasi per 14 September. Wajib tes PCR bagi semua pihak juga diberlakukan di Xiamen dan Putian. Kali ini tercatat 85 kasus positif di Putian, sepertiganya adalah anak-anak dengan usia termuda hanya 3 tahun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sebelum meledaknya pandemi, ada 30.000 orang yang meninggalkan Fujian dari Putian, diantaranya adalah tanggal 8 hingga 10 September, terbagi menuju ke Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, sehingga turut meningkatkan resiko perdebakan pandemi.